warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar solih dan solihah grade 6? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana dengan kabar semangat kalian hari ini? Masya Allah, semoga semangatnya tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Jumpa lagi dengan Bu Guru Riri dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Solih dan solihah, dalam surat Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Baitullah atau Ka'bah. Tawaf adalah salah satu rukun ibadah haji. Nah, solih dan solihah, ternyata ada yang istimewa dari pelaksanaan tawaf, yaitu tawaf dilakukan dengan berkeliling Ka'bah dengan lintasan lingkaran dan arah putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Walaupun Ka'bah tidak berbentuk lingkaran, tapi lintasan tawaf berbentuk lingkaran. Dan ternyata arah putar tawaf sama dengan arah putar alam semesta. Mulai dari partikel terkecil yaitu atom, di mana elektron berputar mengelilingi dirinya dan kemudian mengelilingi inti atom dengan arah putaran yang sama dengan tawaf. Begitu juga dengan bulan yang berputar mengelilingi bumi, bumi yang berputar mengelilingi matahari, tata surya yang berputar mengelilingi pusat galaksi, serta kumpulan bintang-bintang yang berputar mengelilingi poros alam semesta. Semua itu Allah ciptakan dan atur dengan berputar pada orbitnya dengan arah putaran yang sama dengan tawaf. Masya Allah, Allah begitu sempurna dalam menciptakan dan mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari penciptaan alam semesta. Dengan menyaksikan video kali ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menghitung keliling sebagian lingkaran. Yang kedua, menghitung luas sebagian lingkaran. Dan yang ketiga, menghitung keliling dan luas gabungan lingkaran dengan bangun datar lainnya. Nah, solih dan solihah, berbicara kembali tentang lingkaran, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur, cara mencari keliling dan luas pada lingkaran. Nah, apakah kalian masih ingat cara mencarinya? Coba, apa rumus mencari keliling lingkaran? Ya, betul sekali. Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Selanjutnya, bagaimana dengan cara mencari luas lingkaran? Ya, betul sekali. Luas sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Nah, rumus-rumus itu akan kita selalu gunakan, jadi selalu diingat ya. Nah, solih dan solihah, rumus-rumus tadi digunakan untuk lingkaran utuh ya. Lalu bagaimana jika lingkarannya tidak utuh? Misalnya seperti taman ini, bentuknya seperti, betul sekali, setengah lingkaran. Bagaimana ya cara menghitungnya? Yuk siapkan buku tulis, pensil, dan penggaris kalian ya. Mari kita mulai mempelajarinya. Bagaimana? Sudah siap semua? Nah, sebelum kita masuk ke cara mengerjakan dan contoh soalnya, kalian masih ingat tidak bagaimana cara menuliskan bagian lingkaran berikut ini dalam bentuk pecahan? Kita coba ya, dari gambar yang pertama. Berapa bagian lingkaran? Ya, 1/2 bagian. Kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua? Ya, betul sekali, 1/4. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Ya, betul sekali, 3/4 bagian.
Alhamdulillah, masih ingat semua ya? Pecahan-pecahan ini akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Jadi diingat baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah keliling dan luas lingkaran di bawah ini. Nah, bisa kita perhatikan gambarnya. Ini berapa bagian lingkaran? Ya, betul sekali, setengah lingkaran. Maka cara mencarinya untuk keliling sama dengan panjang dari A ke B yang merupakan bagian setengah lingkaran kita tulis menjadi 1/2 dikali rumus keliling lingkaran, ya Pi kali D, kemudian tambah panjang B ke A yang merupakan diameter lingkaran. Nah, kenapa ditambah D? Karena rumus keliling lingkaran hanya untuk bagian lengkung lingkarannya saja. Sementara di sini ada garis tambahan yaitu dari B ke A yang merupakan diameter lingkaran. Jangan lupa ya untuk ditambah. Selanjutnya kita masukkan angkanya. 1/2 dikali 22/7 dikali diameternya 14. Kemudian ditambah lagi diameternya 14. Sekarang kita coba hitung ya. Kita bagi dulu, adakah yang bisa dibagi? Ya, 14 dan 7 sama-sama bagi 7. 14 bagi 7, 2. 7 bagi 7, 1. Ada lagi? Ya, 22 dibagi 2. 22 bagi 2, 11. 2 bagi 2, 1. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Bagian atas dulu, 1 kali 11 kali 2. Ya betul, 22. Bawahnya ada tidak? 1 kali 1, 1 ya, tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah 14. 22 ditambah 14 berapa? Ya betul, 36 cm. Inilah cara mencari keliling setengah lingkaran. Selanjutnya kita cari luasnya ya. Untuk luas, ingat luas adalah bagian atau daerah di dalam lingkarannya. Maka rumusnya menjadi sama seperti tadi. Karena ini bagiannya adalah setengah lingkaran, kita tulis 1/2 dikali luas lingkaran, rumusnya Pi kali R pangkat 2. Sekarang kita masukkan ya angka-angkanya. 1/2 dikali 22/7 dikali R. Jari-jarinya. Berapa ya jari-jarinya? Nah, di sini diameternya 14. Maka jari-jarinya ya betul 7. 7 pangkat 2. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita sederhanakan dulu. 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, selanjutnya adakah yang bisa kita bagi? Ya, ada 7 bisa dibagi 7. 1. Ada lagi? Ya, betul sekali. 22 bagi 2, 11. Oke, sudah selesai ya, tidak ada yang bisa dibagi lagi. Sekarang kita kalikan semuanya. 1 kali 11 kali 1 kali 7. Berapa hasilnya? Ya betul, 77 cm pangkat 2. Nah, inilah cara untuk mencari luas setengah lingkaran dan keliling setengah lingkaran. Nah, bagaimana jika lingkarannya 3/4 bagian atau 1/4 bagian? Maka kalian hanya perlu mengganti bagian ini. Nih, kalau 3/4 lingkaran maka ditulis 3/4. Kalau 1/4 lingkaran maka kita tulis 1/4 lingkaran. Bagaimana? Mudah ya? Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Hitunglah keliling dan luas lingkaran di bawah ini. Kita bisa perhatikan gambarnya. Ini ada setengah lingkaran yang besar, kemudian ada dipotong setengah lingkaran yang kecil. Nah, yang pertama kita cari kelilingnya.
Untuk keliling, sama seperti tadi, kita jumlahkan bagian keliling luarnya ya. Panjang dari A ke C yang merupakan setengah lingkaran besar. Maka kita tulis rumusnya. 1/2 dikali Pi dikali D yang besar ditambah selanjutnya sudah dari A sampai C, selanjutnya C ke B yaitu 7 cm. Kemudian dari C ke B selanjutnya B ke A yang merupakan setengah lingkaran kecil. Maka kita tulis rumusnya 1/2 kali Pi kali D yang kecil. Nah, karena di sini ada lingkaran besar dan lingkaran kecil yang diameternya berbeda, kita kasih keterangan dulu ya untuk diameternya. Yang pertama, diameter untuk lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar diameternya panjang dari A ke C, maka 14 cm. Kemudian untuk diameter yang kecil adalah panjang dari A ke B, yaitu 7 cm. Nah, kita tulis dulu keterangannya agar lebih mudah. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya ya. Sama dengan 1/2 dikali Pi 22/7 dikali D yang besar, diameter yang besar ya 14 cm dikali 14, kemudian ditambah 7 tetap, kemudian ditambah lagi 1/2 dikali Pi-nya 22/7 dikali diameter yang kecil. Diameter yang kecil 7 cm. Oke, sampai sini paham? Yang perlu diperhatikan memasukkan diameternya ya. Diameter besar, diameter yang kecil. Selanjutnya kita bagi yang bisa dibagi, yaitu 22 dengan 2, 11. 14 bagi 7, 2, 1. Kemudian 7 tetap ya. 22 dibagi 2, 11. 7 dibagi 7, 1. Nah, sini sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menghitungnya. Sama dengan 1 dikali 11 dikali 2, ya 22 ditambah berapa? Ya 7 ditambah 1 kali 11 kali 1, berapa? Ya 11. Maka hasilnya sama dengan 22 ditambah 7, 29 ditambah 11. Maka hasilnya 40 cm. Nah, bagaimana? Nah, kuncinya harus sabar ya mengerjakannya karena memang prosesnya harus satu persatu. Sekarang kita lanjut ke luas lingkarannya ya. Untuk mencari luas, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada setengah lingkaran besar. Nah, ternyata dipotong dengan setengah lingkaran kecil. Karena luas lingkarannya hanya yang bagian yang diarsir berwarna merah. Maka cara mencarinya adalah luas setengah lingkaran yang besar dikurang luas setengah lingkaran yang kecil. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya ya. Sama seperti tadi untuk rumusnya 1/2 dikali rumus luas lingkaran Pi kali R pangkat 2 besar. Ingat untuk jari-jari yang lingkaran besar. Kemudian dikurang 1/2 dikali Pi dikali R kuadrat yang kecil. Nah, di sini yang kita gunakan R. Kita hitung ya untuk R-nya, maka R atau jari-jarinya sama dengan jika diameter yang 14, maka jari-jarinya ya 7 cm. Sedangkan untuk diameter yang kecil
jika diameternya 7, maka jari-jarinya sama dengan 7/2 cm. Bu Guru menggunakan pecahan agar nanti lebih mudah menghitungnya. Kita masukkan angka-angkanya ya. 1/2 dikali 22/7 dikali R yang besar. R yang besar 7 pangkat 2 dikurang 1/2 dikali 22/7 dikali 7/2 pangkat 2. Jangan salah masuk ya. Jadi masukkan sesuai lingkarannya. Ini yang besar, ini yang kecil. Sekarang kita sederhanakan dulu agar lebih mudah menghitungnya. Maka menjadi 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikurang 1/2 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. Sekarang kita bagi yang bisa dibagi ya, atau yang bisa dicoret. Ya, 7 dengan 7. 7 bagi 7, 1. Selanjutnya, 22 bagi 2. Ya, 11. Selanjutnya, sebelah sini juga 7 bagi 7, 1. 22 bagi 2, 11. Oke, sampai sini paham? Baik, Ibu lanjutkan di sebelah sini ya. Kita hitung perkaliannya. 1 kali 11 kali 1 kali 7. Ya, hasilnya 77. Selanjutnya, dikurang 1 kali 11 kali 1 kali 7. Dikurang 77 per 2 kali 2, 4. Berarti 77/4. Kita ubah ini menjadi desimal ya, agar lebih mudah menghitungnya. 77 dikurang 19,25. Oke, selanjutnya 77 dikurang 19,25. Hasilnya adalah 57,75 cm pangkat 2. Ini ya. Walaupun sedikit lebih panjang caranya, pastikan kamu bersabar saat mengerjakannya. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Hitunglah keliling gabungan bangun datar di bawah ini. Kita lihat bangun datarnya ada gabungan dari persegi panjang yang dipotong bagian pinggirnya berbentuk setengah lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari kelilingnya? Keliling sama dengan kita lakukan perjalanan dari titik A. Maka dari titik A ke titik B, berapa panjangnya? Ya, betul sekali, 20 cm. Sama ya, atas dengan bawah. Maka di sini juga 20 ditambah dari B ke C berbentuk setengah lingkaran. Maka kita tambah 1/2 dikali pi kali D, rumus setengah lingkaran. Selanjutnya dari C ke D, berapa panjangnya? Ya, 20. Kemudian dari D ke A, ya betul, 14. Sekarang kita hitung ya. Nah, untuk memudahkan kita hitung dulu angka-angka bulatnya. 20 ditambah 20 ditambah 14. Maka jadi 54. Selanjutnya baru kita hitung yang bagian setengah lingkaran. Kita masukkan angka-angkanya. 1/2 dikali 22/7 dikali diameternya. Lihat, diameter dari setengah lingkaran BC ada sama dengan panjang AD. Maka di sini juga diameternya 14. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Kita hitung, tulis dulu lagi 54 ditambah, kita lihat bagian sini. Adakah yang bisa dibagi? Ada ya.
22 bagi 2, 11. 14 bagi 7, 2. Nah, kita hitung 1 kali 11 kali 2, 22. Oke, selanjutnya 1 kali 1, 1 ya, jadi tidak perlu ditulis. Maka kita tambah 54 tambah 22, 76 cm. Maka keliling dari bangun datar ini adalah 76 cm. Bagaimana? Mudah ya? Ingat untuk menghitung semuanya tanpa ada garis yang terlewat. Masuk ke contoh soal nomor 4. Sebuah lingkaran memiliki keliling 176 cm. Tentukan panjang jari-jarinya jika diketahui pi sama dengan 22/7. Pertama yang kita tulis adalah yang diketahui, yaitu keliling 176 cm. Kemudian pi 22/7. Dan yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Cara mengerjakannya yaitu kita tuliskan dulu rumus keliling lingkaran, yaitu K sama dengan pi kali D. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Keliling 176, maka di bawah huruf K kita tulis 176 sama dengan pi-nya berapa? Ya, 22/7 dikali D. Diameternya belum tahu, kita tulis lagi diameter. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita kalikan yang bagian kanan. 176 sama dengan 22 kali D/7. Oke. Nah, sampai sini kita kali silang. Jika di sini hanya ada angka 176, maka itu dianggap sebagai 176/1. Sekarang kita kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Sama seperti perkalian. 1 kali berapa yang hasilnya 5? Maka caranya ini. Maka selanjutnya 22 kali D. 22D sama dengan 176 kali 7. Kita tulis 176 dikali 7. Maka 22 dikali D sama dengan 176 dikali 7. Oke, kita tulis lagi. 22 dikali D sama dengan 176 kali 7 berapa? Ya, betul sekali, 1232. Nah, terakhir D-nya 22D sama dengan 1232. Maka D sama dengan yang tidak berteman dengan D, yaitu 1232 dibagi 22. Maka D sama dengan berapa? Ya, 56 cm. Nah, ini baru diketahui D. Sementara yang ditanyakan adalah jari-jari. Maka jari-jari, ingat D dibagi 2. Maka 56 bagi 2 sama dengan ya 28 cm. Ya, untuk mencari jari-jari jika diketahui kelilingnya. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir, soal nomor 5. Sebuah lingkaran memiliki luas 616 cm pangkat 2. Tentukan panjang jari-jarinya jika pi sama dengan 22/7. Sama seperti tadi, kita tulis dulu luasnya 616 cm, kemudian pi-nya 22/7, dan yang ditanyakan jari-jarinya atau R. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tulis dulu rumusnya. Rumus dari luas adalah pi kali R pangkat 2. Masih ingat ya? Nah, kita masukkan angka-angkanya.
Luasnya 616. Kita tulis 616 sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2. Selanjutnya, maka R pangkat 2 sama dengan 616 dibagi 22/7. Atau kita ubah ke bentuk perkalian, maka 616 dikali 7/22. Oke? Maka R, karena di sini pangkat, untuk mencari R yang sendiri itu adalah kebalikan dari pangkat, yaitu akar. 616 dikali 7 bagi 22. Maka R sama dengan akar dari 4312 dibagi 22. Maka R sama dengan akar dari 196, yaitu 14 cm. Bagaimana? Bisa ya? Yang penting tahapannya dikerjakan dengan baik. Solih dan solihah, itulah beberapa variasi soal dari keliling dan luas lingkaran. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Nah, jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian putar kembali videonya atau kalian bisa bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru. Kunci dari mengerjakan soal adalah bersabar ketika membaca soal, membaca gambar, ataupun ketika menghitungnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar, beribadah, dan berbuat kebaikan dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Agar menambah keberkahan materi yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.